Kita ke informasi lainnya. Badan Usaha Milik Negara, Farmasi PT Bio Farma siap memproduksi vaksin COVID-19 hingga 250 juta dosis per Desember tahun ini. Dengan kapasitas produksi vaksin mencapai 2 miliar dan terbesar di Asia Tenggara, Bio Farma siap memproduksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan bisa diekspor ke negara lain. Setelah melalui uji klinis, vaksin yang diproduksi menggunakan bahan halal menurut Menteri BUMN Erick Thohir. Selama ini, vaksin yang diproduksi Bio Farma sudah banyak dibeli negara Timur Tengah. Pemirsa, Badan Intelijen Negara melakukan tes swab terhadap pegawai KPU Pusat. Dari 179 sampel yang sudah diperiksa, 12 orang dinyatakan positif COVID-19. Selama 2 hari, pegawai Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pusat menjalani swab tes. Dari target 461 pegawai KPU, untuk hari ini yang sudah menjalani berjumlah 232. Sebelumnya, tes swab juga sudah dilakukan terhadap pegawai KPU lainnya oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana jalannya swab tes hari ini di kantor KPU, kami ajak Anda bergabung dan rekan kami Almira Sabira. Selamat siang, Almira. Bagaimana jalannya swab tes hari kedua di gedung KPU Pusat? Selamat siang pemirsa dan Ken, hasil tes swab yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara terhadap pegawai KPU, hasilnya ada 12 pegawai yang dinyatakan positif COVID-19 dari 229 sampel yang sudah diambil. Total keseluruhan ada 461 pegawai yang harus melaksanakan tes swab yang dibagi menjadi 2 hari, kemarin dan hari ini. Kalau kemarin ada 229, maka hari ini ditargetkan sebanyak 232 pegawai KPU harus melaksanakan tes swab. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan tadi pukul 10 pagi, hari ini sudah ada 137 pegawai yang sudah melaksanakan tes swab, dan untuk mengetahui hasil keseluruhan nantinya 2 mobil lab milik BIN akan terus melakukan uji pemeriksaan hingga esok hari. Sebelumnya Ketua KPU Hari Budiman juga sudah memberikan pernyataan ya bahwa seluruh komisioner KPU sudah melaksanakan pemeriksaan tes swab dan hasilnya negatif dari COVID-19. Sebelumnya juga seluruh pegawai KPU lainnya melaksanakan pemeriksaan tes swab melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan juga Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Mengenai langkah medis selanjutnya, pemirsa dan Ken, terhadap pegawai KPU yang dinyatakan positif, nanti BIN akan berkoordinasi dengan Ketua KPU dan juga lembaga-lembaga terkait untuk maksud kami untuk mengetahui tindakan medis selanjutnya terhadap penanganan pegawai KPU yang sudah dinyatakan COVID-19. Jika dalam pemeriksaan lebih lanjut nanti diketahui pegawai tersebut tanpa gejala, maka disarankan untuk melaksanakan isolasi secara mandiri di kediaman masing-masing. Namun jika dalam pemeriksaan lanjutan diketahui pegawai tersebut memiliki gejala, maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan milik pemerintah. Memang menjelang pilkada serentak pada 9 Desember mendatang di 9 provinsi di 224 kabupaten dan juga 37 kota, tak sedikit dari kabupaten atau kota yang memiliki kasus COVID-19 cukup tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Namun Ketua KPU Arief Budiman tetap optimis dan percaya dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat lagi ataupun pemilih untuk bisa berpartisipasi dalam pilkada serentak nanti dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terlebih beberapa waktu lalu KPU juga sudah melakukan simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020. Sementara itu, Ken. Almira, artinya dengan adanya anggota ataupun pegawai KPU yang dinyatakan positif, kantor KPU ini masih akan tetap beroperasi untuk menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala, mengingat tadi persiapan pilkada yang terus berjalan?
Iya kan, hingga tanggal 24 Juli yang lalu memang kantor KPU sempat ditutup dan hanya diperbolehkan bagi mereka pegawai yang bertugas, dan untuk lainnya tidak berkepentingan diwajibkan menjalankan pekerjaan dari rumah saja, karena memang sebelumnya sudah dilakukan disinfeksi kepada seluruh ruangan atau bangunan yang ada di KPU, dan 2 hari sebelum dinyatakan ditutup, tepatnya di tanggal 22 Juli, memang sudah dilaksanakan simulasi pemungutan suara pemilihan serentak ini dalam rangka nanti menyambut pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang di 9 provinsi di Indonesia. Baik, terima kasih Almira Sabira mengabarkan dari kantor KPU Pusat.